Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Semuanya sehat ya? Iya, Pak. Oke. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama, mari berdoa terlebih dahulu karena Tuhan telah memberikan kesayangan kepada kita semua. Ya. Ada yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Kita melakukan kasih Kau sudah menolong kami dari pagi hingga sendiri ini, terus kita mulai kekuatan. Ya Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita memulai kita masa pelajaran dari kami. Ya Tuhan sudah 10 bercampur tangan dengan kami. Ya Tuhan Yesus, yang juga tolong orang tua kami yang sakit dan tolong orang tua kami yang di rumah Tuhan yang berada kesehatan dan juga teman-teman kami sakit mereka dan teman-teman kami yang masih untuk mereka. Ya Tuhan Yesus, hanya ini doa yang tidak sempurna ini kami ataskan melalui anak Yesus dan amin. Dulu. Baik. Bapak mau mengecek dulu ya. Di belakang apakah kelihatan jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bangkitkan semangat kita dulu. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita wajib menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ada yang bersedia memimpin lagu menjadi dirigen? Oke, silakan. Rilis ke depan. Maka dari itu, karena ini lagu wajib, kita harus menyanyikannya dengan penuh semangat. Oke, semuanya berdiri dulu. Ayo. Nah, biar lebih semangat dan mari kepalkan tangan, taruh di dada kalian. Ya. Ikuti, di sini ada iringan lagunya. Siap ya? Siap. Oke, ya. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, ulang sekali lagi dari awal. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Nah, lagunya Dari Sabang Sampai Merauke. Artinya apa? Negara Indonesia ini sangat besar, ya kan? Iya. Tapi walaupun berbeda-beda, kita tetap Satu. Begitu juga kalian di sini, walaupun berbeda-beda orang tua, tetapi tetap saudara. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak mau mengecek dulu kehadirannya. Ketua kelas, berapa orang yang hadir hari ini? Kami semua. Ya, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 15 ya? Iya. Oke, berarti hadir semua kan? Hadir. Tadi sudah pada sarapan? Sudah. Harus tetap sarapan ya? Iya, Pak. Biar ada energinya, biar semangat belajar.
belajarnya semakin tinggi. Terus sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau tahu dulu, apakah masih ingat materi minggu yang lalu? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Mas Sandra. Listrik dinamis. Listrik Dinamis. Apa itu listrik dinamis, Mas Sandra? Listrik yang muatannya bergerak atau hal. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Ya, berarti masih ingat betul materi sebelumnya ya, tentang listrik Dinamis. Nah, kalau sebelumnya lagi hanya statis, itu di listrik Statis. ya, muatannya dia. Sekarang kita sudah belajar mengenai muatan yang Bergerak. bagus. Nah, pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang diharapkan nanti setelah belajar hari ini. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat, pertama apa? Menuliskan pengertian antara Listrik. kemudian mengidentifikasi jenis bahan pengantar Listrik. kemudian menjelaskan jenis bahan pengantar Listrik. Pasti sudah paham kalau dikatakan menjelaskan ya? Iya. Bukan hanya menyebutkan pengertiannya, tapi bisa memberikan contoh-contohnya, ya kan? Iya. Kemudian menyelidiki jenis bahan yang dapat mengantarkan arus Listrik. Kemudian ada presentasi, karena ada percobaan maka di sesi terakhir nanti ada Presentasi. kemudian ada simulasi juga, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis antara listrik dengan benar. Seperti biasa dalam diskusi kelompok juga harus bisa menentukan sikap yang bagaimana? Jujur. Listrik. Dan tanggung jawab. Ya. Bapak mau menyampaikan juga beberapa teknik penilaian yang biasa Bapak gunakan. Yang pertama untuk pengetahuan, nah, seperti biasa ada pretestnya nanti dan ada post test, ya. Kemudian sikap tadi Bapak sudah menyampaikan di awal, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian keterampilan, ya. Berarti kalian diharapkan nanti atau Bapak mau menilai nanti bagaimana keterampilan kalian melakukan percobaan. Kemudian keaktifan, seperti biasa yang sering bertanya dan memberi tanggapan. Maka dari itu jangan malu untuk bertanya. Ya? Iya, Pak. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi ada pretest, ya, ada soal yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu hantaran Listrik. Oke. Dijawab sebisanya, dijawab dengan jujur, tidak boleh kerjasama. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit. Sudah bisa dimulai, silakan dikerjakan.
Nah, bagaimana? Sudah siap dikerjakan? Sudah, Pak. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan di meja paling depan saja, ya. Ambil yang di belakang. Lagi sama ini. Nah, sepertinya masih kurang semangat ini. Bagaimana supaya semangat? Kita coba yel-yel dulu ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Ayo bantu berdiri. Seperti biasa, kalau Bapak bilang belajar IPA asik dan menyenangkan. Kita coba. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Sekali lagi, belajar IPA asik dan menyenangkan. Tekan. Nah, oke. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. Tapi sebelum itu dulu coba lihat beberapa gambar di atas. Ada 3 gambar yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ada yang mau menyampaikan gambar apa yang ada di gambar 1? Ada yang tahu? Ya, silakan Indi. Gambar 1 adalah gambar orang kesetrum karena memegang kabel listrik secara langsung. Ya, gambar orang yang kesetrum karena memegang kabel listrik secara langsung. Tentu ini sangat berbahaya. Nah, kita harus belajar tentang ini supaya jangan terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian yang kedua, ada yang mau menyampaikan gambar 2? Nah, oke, dari belakang dulu silakan. Lilis. Gambar burung bertengkar pada kabel listrik tetapi tidak bisa kesetrum. Ya, gambar burung yang bertengger di kabel listrik tapi tidak bisa Kesetrum. Kalian pernah lihat seperti itu? Pernah. Nah, kenapa yang manusia kesetrum, yang satu tidak Kesetrum. Ya, kurang lebih gambar 1 dan gambar 2 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke gambar 3. Ada yang mau menyampaikan gambar 3? Dari sini dulu. Kalau ada yang dari sini. Ada? Ya, silakan berdiri. Gambar layang terbakar. Ya, gambar layangan yang terbakar. Kalian pernah bermain layangan? Nah, hati-hati jangan sampai seperti pada gambar 3. Nah, ini sangat berbahaya sekali, terutama bermain layangan saat Hujan. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran kita kali ini.
Ya, sekarang coba rumuskan beberapa pertanyaan yang sekiranya menjawab pertanyaan dari ketiga gambar ini di atas. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sekarang waktunya coba rumuskan dulu beberapa rumusan masalah 1, 2 ataupun 3. Ya, silakan dirumuskan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah siap dirumuskan? Sudah, Pak. Oke. Siapa yang mau menyampaikan rumusan masalah yang sudah dibuat? Ada yang bersedia? Ya, silakan Anggi. Berdiri. 1. Mengapa orang bisa disetrum kabel listrik secara langsung? 2. Mengapa burung yang bertengger pada kabel listrik tidak bisa disetrum? 3. Mengapa layangan bisa sampai terbakar ketika bersentuhan dengan kabel listrik? 4. Apa yang sebenarnya terjadi pada ketiga gambar tersebut? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali. Apa rumusan masalah yang sudah dibuat? Kenapa bisa terjadi seperti yang ada di gambar di atas, ya kan? Iya. Apa yang sebenarnya menyebabkan permasalahan ini muncul? Ya, kurang lebih rumusan masalahnya seperti itu. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, untuk menjawab pertanyaan temanmu atau yang telah kalian buat rumusan masalahnya tadi, maka nanti ada video, kemudian ada eksperimen, dan ada simulasi. Ya, nanti akan terjawab permasalahan ini di atas. Sekarang silakan bergabung dalam kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kalian suka, bebas. Ya, intinya di sini tempat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian jangan ada nanti yang membelakangi lain. Ya, seperti membentuk kelompok biasa, berjejer aja, tapi yang bagian depan dikosongkan. Dipahami? Dipahami. Oke, silakan berkumpul dengan kelompok. Nah, bagaimana sudah? Bentuk kelompok yang rapi. Bentuk kelompok yang rapi. Nah, ini digeser saja ke depan. Ini disebutkan. Ini disebutkan. Atau kalau tidak ini digabung. Silakan diambil. Diambil di sini. Ya. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Tapi seperti biasa jangan hanya menontonnya, ya. Tapi benar-benar dilihat isinya dan ditulis apa yang didapat dari video. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lihat video berikut ini. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis, khususnya mengenai arus listrik dan antara listrik. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison.
Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Kabel biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Pada bahan yang mampu menghantarkan arus listrik, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh dari konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena harganya yang sangat mahal, kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Pada tabel berikut disajikan beberapa nilai hambatan jenis dari bahan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dituliskan L sama dengan Rho dikali L dibagi A, dengan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat atau ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Oke, tadi sudah menonton video ya. Sudah, Pak. Ada banyak hal yang tadi disampaikan dalam video, terutama mengenai hantaran listrik. Tadi ada istilahnya konduktor, ada istilahnya isolator, dan ada apa? Satu lagi, semikonduktor. Sekarang coba diskusikan dulu dalam kelompoknya apa yang bisa didapat atau dipelajari dari video yang barusan ditonton. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan didiskusikan dulu, nanti akan menyampaikan di setiap kelompok. Silakan. Ya, baik. Sudah siap didiskusikan? Sudah, Pak. Sekarang Bapak mau mengetahui apa yang sudah kalian diskusikan. Ada yang mau menyampaikan hasil video yang tadi barusan dilihat? Ya, silakan. Nanti ya berdiri. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian berkaitan dengan muatan yang berpindah, di mana perpindahan elektron mengakibatkan munculnya arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah elektron. 2. Kemampuan setiap jenis bahan berbeda dalam hal mengantarkan arus listrik. 3. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik mengantarkan arus listrik, sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Bagus. Tadi apa yang disampaikan sesuai dengan video yang Ditampilkan. Tentu saja bukan hanya itu isi videonya tadi kan? Iya. Ada banyak sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah ada perwakilan dari kelompok 3, mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 1. Ada? Silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Berdiri. Ayo semangat. Kalau mau menyampaikan harus berdiri. Ya. Oke, silakan. Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengantarkan arus listrik, contohnya tembaga, perak, dan emas. Ya. Isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan listrik, contohnya plastik, karet, dan sebagainya. Ya. 6. Semikonduktor listrik adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sedangkan bahan suhu tinggi bersifat konduktor, contohnya karbon, silikon, germanium, dan sebagainya. Ya, oke. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Tadi yang disampaikan mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bapak mengulang, kalau konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya apa? Seperti tembaga, ya kan? Iya. Perak, emas. Dan bukan hanya itu, masih banyak sekali contoh-contoh konduktor yang bisa mengantarkan arus listrik. Nah, bahan-bahan tersebut dia digolongkan sebagai konduktor. Kemudian ada yang kedua, namanya adalah isolator. Apa itu isolator? Bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya apa? Plastik dan karet, ya kan? Kemudian ada lagi yang satunya adalah yang ketiga, semikonduktor. Nah, ini bisa bersifat sebagai konduktor, bisa juga bersifat sebagai isolator. Nah, kalau dia pada suhu rendah, dia bersifat apa? Isolator. Tidak bisa mengantarkan arus listrik. Tapi pada suhu yang tinggi akan mengantarkan arus listrik. Dia bersifat juga sebagai konduktor. Itu yang disebut dengan semikonduktor. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin ada lagi video yang didapatkan tadi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, oke, silakan.
hambatan kawat listrik dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan rho kali L per A, dengan R hambatan kawat atau ohm, P rho sama dengan hambatan jenis kawat atau ohm meter, L sama dengan panjang kawat atau meter, A sama dengan luas penampang kawat atau M kuadrat. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Tapi apakah benar demikian rumusnya? Nanti kita akan buktikan dalam percobaan. Kemudian tadi seperti yang sudah disebutkan ada beberapa contoh yang termasuk konduktor atau isolator. Apakah benar demikian? Kita akan buktikan dalam percobaan. Ya, alatnya sudah ada semua di setiap kelompok. Nah, sebelum itu dulu Bapak mau menyampaikan. Ini yang tertinggal. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengantarkan listrik. Ya, tentu tembaga, kemudian apa lagi tadi yang bisa mengantarkan? Tembaga, perak. Nah, itu masih mempunyai perbedaan, ya kan? Iya. Perbedaan dalam hal mengantarkan arus listrik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut melakukan eksperimen. Ya, Bapak akan bagikan KPD-nya. Nah, di sini ada bahan ajar sebagai referensi kalian nanti untuk melakukan eksperimen. Kemudian nanti ada LKPD, langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Silakan diikuti dan kalau memang ada yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Dipahami? Bisa. Oke, saya bagikan. Kelompok 2, 3. Wah, ini semua kelompoknya perempuan ya. Iya. Tidak apa-apa, yang penting bisa melakukan eksperimen. Ya. Nah, baik. Silakan dibaca dulu langkah-langkah yang ada di LKPD sebelum melakukan percobaan. Nah, setelah paham nanti maka sudah bisa dimulai percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang sudah bisa dimulai. Silakan. Nah, oke, itu kelompok 1 bagaimana? Sudah bisa dipahami percobaan yang dilakukan? Sudah. Bagaimana? Coba ceritakan ke Bapak. Oke, berarti jenis bahan yang digunakan ini namanya apa? Ya kan? Apakah bisa mengantarkan arus listrik? Bisa. Oke, kalau dia bisa mengantarkan arus listrik, artinya bahan ini termasuk apa? Konduktor atau isolator? Ditanya semua ya. Kemudian coba lagi. Karet, coba karet.
Bagaimana bisa? Tidak bisa. Berarti ini termasuk bahan apa? Isolat. Coba peneliti sekarang. Nah, ternyata bisa kan? Nah, bagaimana tandanya? Kalian tahu bahwa itu bisa mengantarkan arus listrik? Ditandai dengan apa? Benar sekali, lampunya menyala. Oke, bagus. Berarti saya anggap pusat semua sudah bisa ya? Yang di sana bisa paham? Oke. Lanjut, silahkan dilanjut. Laporannya nanti tulis di. Ayo, kelompok 2, kelompok laki-laki. Bagaimana? Sudah bisa? Harusnya ini jago-jago ini yang laki-laki ya. Jangan kalah saing dengan perempuan. Ayo, silakan tunjukkan ke Bapak. Ada kesulitan? Tidak? Oke, silakan dilanjut, saya lanjutkan dulu ke kelompok 3 ya. Saya kembali lagi. Oke, kelompok 3, kelompok Kartini. Ibu Kartini. Bagaimana? Bisa? Bisa. Coba ditunjukkan. Nah, harus ada kerjasama karena ini kerja kelompok ya. Bisa. Jenis mana yang digunakan? Besi. Ya, ditulis nanti ya. Oke, sekarang peneliti. Apakah bisa? Bisa. Nah, bagaimana caranya kalian tahu bahwa di situ bisa menunjukkan arus? Tandanya apa? Tandanya apa? Silakan dicoba dulu. Pakai peneliti. Tandanya apa? Kalau ada mobil nyala, lampunya bisa Nyala. Kalau lampunya menyala berarti ada arus yang Mengalir. Artinya apa? Berarti peneliti itu bersifat konduktor atau isolator. Nah, berarti bersifat konduktor karena bisa meningkatkan arus listrik. Sekarang coba ganti dengan menggunakan karet. Mana karet? Ya, silakan dicoba. Bisa? Tidak bisa kan? Berarti itu termasuk bahan konduktor atau isolator? Isolator. Karena tidak bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang coba pumpen. Ya, silakan coba pumpen. Bisa? Berarti pumpen juga termasuk. Bisa dipahami? Bisa. Nah, hasilnya nanti tulis di LKPD. Ya. Biar ada bahan laporan. Baik, silakan. Oke, sekarang coba paku. Nah, tadi bisa ya. Berarti paku juga termasuk bahan yang bisa mengantarkan arus listrik. Silakan dilanjut di LKPD. Semuanya silakan coba ya. Yang ini juga mencukupi silakan. Nah, tunjukkan. Saya mau yang ini. Pakai alat apa saja bebas. Tapi nanti dikasih.
Tidak bisa kebakaran bisa. Sekarang coba pada kaki ini. Saya di situ dulu. Ini kan sini. Pegang dulu. Sekarang coba menggunakan karet. Tidak bisa kan? Artinya karet ini termasuk bahan tadi CPD-nya. Nah, bagaimana kelompok kedua? Pasien selesai. Bagaimana tadi bisa? Nah, kurang tinggi. Coba ganti dua-duanya untuk baterainya. Sekarang bagaimana kalau misalnya bahannya semakin tajam? Apakah ada pengaruh?
Nah baik, coba diperhatikan. Nanti dulu dilanjut untuk membantu proses analisis, maka ada simulasi karena kalau kita lihat secara langsung tidak bisa dilihat. Nah, untuk membantu prosesnya maka di depan ada simulasi, ya. Di sini ada ini apa? R. Ini kawat, ya, kawat seperti yang digunakan. Kemudian di sini ada row, artinya tadi apa? Hambatan jenis. Nah, kemudian di sini ada L. L ini maksudnya adalah panjang kawat. Kemudian ada A. A apa tadi? Luas penampang. Oke, luas penampang. Bagaimana kalau dikatakan luas penampang? Berarti ya besarnya luas penampang ini. Atau sering gemuknya bahan, ya? Iya. Ada yang gemuk di sini? Ada. Tapi yang dimaksud adalah bahan konduktor. Ya, kita coba variasikan. Kita lihat row dulu, hambatan jenisnya. Nah, yang dilihat di sini perubahan antara hambatan jenis dengan hambatan kawat. Ini hambatan jenis, ini hambatan kawat. Ya, lihat perubahannya. Kalau kita semakin perbesar hambatan jenisnya, maka bagaimana perubahan R-nya? Besar atau kecil? Besar. Bagus. Berarti semakin besar hambatan jenisnya, hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat tersebut semakin besar. Kita posisikan ke dalam. Kemudian, bagaimana kalau kawatnya semakin panjang? Nah, sudah panjang kan sekarang? Bagaimana? R-nya bagaimana? Besar. Semakin Besar. Oke, kita kembalikan ke awal. Sekarang A-nya atau luas penampang atau gemuknya kawat yang digunakan. Kita. Nah, kalau luas penampangnya semakin besar, bagaimana R-nya? Kecil. Semakin Kecil. bisa dipahami? Bisa. Sehingga muncul rumus seperti ini di atas. Hambatan kawat R sama dengan row kali L per A. Ya, bisa dipahami semua? Bisa. Hasil analisis ini nanti bisa ditambahkan dalam LKPD. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah bisa. Nah, sekarang coba variasikan dengan menggunakan puniti. Nah, bisa. Ya, oke. Tarik, coba tarik. Oke, dari percobaan apa yang didapat? Ya, lampunya menyala. Apa saja yang bisa menyalakan lampu? Ya. Terus kawat, ya kan? Nah, artinya ini bahan apa?
besi tergolong, dia tergolong konduktor, isolator atau subkonduktor. Karena konduktor bahan yang bisa mengantarkan arus listrik. Sementara ini tidak bisa mengantarkan arus listrik. Berarti ini termasuk bahan isolator karena tidak bisa mengantarkan arus listrik. Bisa dipahami? Oke, hasilnya nanti tulis di dalam LKP. Silakan dilanjut. Oke, saya mau bertanya di kelompok 3 dulu. Selain bahan yang digunakan di sini, ada banyak sekali yang tergolong konduktor ataupun isolator dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memberikan contohnya? Bisa? Nah, konduktor yang bisa mengantarkan arus listrik. Sendok kan sering digunakannya. Nah, apakah itu termasuk konduktor? Ada banyak sekali bahannya di sini. Untuk itu jangan sembarangan pakai sendok colok-colok arus listrik, karena itu sangat berbahaya. Jangan seperti di gambar satu, sangat berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi harus hati-hati. Silakan dilanjut. Nah, bagaimana LKPD-nya sudah siap diisi? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, kalau misalnya presentasi, apakah sudah siap kira-kira? Sudah. Baik. Sekarang karena sudah melaksanakan eksperimen, silakan presentasikan perwakilan setiap kelompok saja, ya. Berarti kelompok 1 nanti 1 orang yang presentasi, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Silakan ditunjuk siapa perwakilan kelompoknya yang mau menyampaikan. Bagaimana, siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan hasil percobaan yang dilakukan ke depan. Dan kelompok lain juga mendengarkan, ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan pusat pada saya untuk membacakan hasil eksperimen kami atau untuk mewakili kelompok 1. Ya, silakan. Hasil percobaan yang dilakukan. Tidak semua bahan yang digunakan dalam percobaan bisa menghantarkan arus listrik. Ditandai dengan adanya yang bisa menyala lampu dan ada juga yang tidak bisa menyala lampu. B. Ya. Bahan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti kawat besi, tembaga, paku, namun nyala lampu yang dihasilkan berbeda-beda. C. Bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti karet, plastik, pensil, artinya bahan-bahan tersebut tidak bisa menyalakan lampu. Kolom kedua atau hasil analisis. B. Bahan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti kawat besi, tembaga, paku, ternyata berbeda-beda nyala lampu yang dihasilkan. Jenis bahan tembaga menyalakan lampu lebih terang dibandingkan dengan kawat besi dan paku. Artinya
Hambatannya kecil sehingga mampu mengalir arus listrik dengan baik. B. Berbeda dengan bahan yang tidak bisa mengalir arus listrik seperti karet, plastik, pensil, sama sekali tidak bisa mengalir arus listrik karena hambatan jenisnya yang amat sangat besar. Oke, bagus sekali. Saya terperinci ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa perwakilannya? Andy. Ya, oke, silakan ke depan. Baik, terima kasih dan Intinya sama ya. Ya, silakan. baik, terima kasih dan tadi saya akan menyampaikan hasil eksperimen kami dari kelompok 2. Tenang dulu. Biar semuanya bisa mendengarkan. Oke, baca pelan-pelan. Singkat percobaan yang kami lakukan yaitu tidak semua bahan yang digunakan dalam percobaan bisa memancarkan arus listrik. Ditandai dengan ada yang bisa menyala lampu dan ada juga yang tidak bisa menyala lampu. Bahan yang bisa memancarkan arus listrik seperti kawat besi, tembaga, dan paku. Namun, nyala lampu yang dihasilkan berbeda-beda. Bahan yang tidak dapat memancarkan arus listrik seperti karet, plastik, dan pensil. Artinya, bahan-bahan tersebut tidak bisa menyala lampu. Hasil analisis kami yaitu bahan yang bisa memancarkan arus listrik seperti kawat besi, tembaga, paku ternyata berbeda-beda dalam menyala lampu yang dihasilkan. Jenis bahan tembaga menyalakan lampu lebih terang dibanding dengan kawat besi dan paku saja. Ya, artinya hambatannya kecil hingga mampu mengalirkan arus listrik dengan baik. Mungkin sampai di situ hasil percobaan kami. Ya, bagus sekali. Kelompok 2, kelompok 1 semuanya tadi bagus-bagus ya. Iya, Pak. Jangan kalah saing dari kelompok 3. Kelompok Kartini, silakan. Siapa perwakilannya? Lilis. Oke, Lilis silakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili dari kelompok 3. Ya. Hasil percobaan yang kami lakukan yaitu tidak semua bahan yang digunakan dalam percobaan bisa menghantarkan arus listrik. Ditandai dengan ada yang bisa menyalakan lampu dan ada juga yang tidak bisa menyalakan lampu. Bahan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti kawat besi, tembaga, paku, namun nyala lampu yang dihasilkan berbeda-beda. Bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti karet, plastik, pensil, artinya bahan-bahan tersebut tidak bisa menyalakan lampu. Hasil analisis bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti kawat besi, Bukan kawat besi, kawat besi. Ya, lanjutkan. tembaga, paku, ternyata berbeda-beda nyala lampu yang dihasilkan. Jenis bahan tembaga menyalakan lampu lebih terang dibandingkan dengan kawat besi dan Nah, paku. sebentar. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada yang salah jangan diketahui. Ya. Karena setiap kita pasti memiliki kekurangan. Justru kita belajar untuk melatih kekurangan itu menjadi kebiasaan. Dipahami? Oke, silakan dilanjut. Artinya hambatannya kecil sehingga mampu mengalirkan arus listrik dengan baik. Ya, good. Bagus sekali, Lilis. Tadi semuanya bagus-bagus presentasinya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Ya, artinya kalian sudah memahami betul tentang percobaan yang dilakukan. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Baik, dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini, sekarang kita coba simpulkan apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari seluruh rangkaian proses pembelajaran hari ini.
Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan dengarkan yang lain. Hasil kesimpulannya yaitu 1. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik diakibatkan oleh muatan yang berpindah karena adanya beda potensial yang arah arus listrik berlawanan dengan arah muatan elektron. Oke, good. Lanjut. 2. Setiap bahan penghantar listrik memiliki daya hantar yang berbeda-beda. 3. Penghantar listrik dibagi dalam 3 jenis yaitu A. Konduktor listrik adalah bahan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti tembaga, emas, kawat, besi, kayu basah, dan sebagainya. B. Isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti karet, plastik, pensil, kayu kering, dan sebagainya. Bagian C. Semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor, contohnya karbon, silikon, germanium, dan sebagainya. 4. Hambatan kawat listrik dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan rho kali L per A. Good. Bagus sekali, tepuk tangan. Semuanya dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kenapa sih kita harus belajar tentang hantaran listrik ini? Ya, seperti di awal tadi tentu ada masalah tadi kan di awal. Ada yang kesetrum, ada yang tidak kesetrum, ya kan? Kemudian ada satu lagi, gambar 3 adalah layanan yang terbakar, ya kan? Iya. Kenapa kita harus belajar dari awal sampai sekarang? Apa kira-kira yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba direfleksikan, apa manfaat? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan diskusikan dulu kira-kira apa manfaatnya dan nanti akan menyampaikan kalau sudah ketemu. Silakan. Bagaimana? Sudah siap didiskusikan? Sudah, Pak. Sudah dapat manfaatnya? Sudah, Pak. Apakah ada manfaatnya kira-kira? Ada. Masa sih? Coba disampaikan. Siapa yang menyampaikan manfaatnya? Gentri, silakan Gentri dulu. Ya, berdiri. Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita menjadi tahu bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Karena listrik ini sangat berbahaya, bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian dan berada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi lebih waspada terhadap bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, Ya. yaitu konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Gentri. Ternyata kalian tahu manfaatnya ya. Iya, Kalau kita belajar, kita lebih waspada supaya tidak terjadi kesetrum, ya kan? Iya. Apalagi listrik ini sering kita temui dalam keseharian kita. Di rumah pasti punya listrik kan? Iya. Maka kita lebih waspada kalau kita sudah mengetahui apa yang tergolong konduktor maupun Isolator. Oke. Sekarang sudah bisa bubar dalam kelompoknya, bereskan alat-alatnya, kemudian LKPD-nya juga dikumpulkan. Silakan. Setiap kelompok ada satu perwakilan yang mengumpulkan LKPD dan menyerahkan nanti di depan. Silakan. Sudah bereskan alat-alatnya? Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, bagaimana? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, bagus. Supaya lebih semangat, kita yel-yel dulu sekali lagi. Ayo semuanya berdiri. Yel-yel.
Oke, kita coba ya. Belajar IPA. Asik menyenangkan. Sekali lagi, belajar IPA. Asik dan menyenangkan. Oke, teman-teman. Ya. Sekarang kita coba kerjakan tesnya. Bapak mengharapkan kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Karena tadi sudah belajar dan saya yakin kalian semua sudah mengetahui, ya. Bagaimana? Siap mengerjakan soal? Siap. Good. Tulis nanti nama dan kelas. Ini langsung saja saya tuliskan. Silakan kerjakan dengan jujur, tidak kerjasama, ya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit, 5 sampai 7 menit. Dipahami? Oke, silakan dilanjut. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, ya. Supaya Bapak nanti lebih mudah memeriksa. Bagaimana? Sudah siap dikerjakan? Oke, bagus. Sekarang silakan kumpulkan masing-masing per kelompok saja, dari belakang urutan ke depan. Sudah divisi. Kali ini sudah. Nah, baik. Karena kita sudah mengawali tadi dengan berdoa, dan sebelum itu dulu Bapak mau menyampaikan materi kita minggu depan, yaitu masih lanjutannya tentang silakan dipelajari di buku paket yang sudah ada di kalian, supaya ada bekal pertemuan minggu depan, yaitu tentang rangkaian listrik. Nanti di situ ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel maupun rangkaian seri paralel.
dibaca-baca saja dari depan. Dipahami? Kami, Pak. Oke, sekarang kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Ada yang bersedia memimpin doa? Ya, Leta silakan. Ambil sikap berdoanya dengan baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas tolong kepada kami dari tadi hingga kami mengakhiri kegiatan. Ya Tuhan, itu bukan kekuatan kami menyalahi, karena hanya berhasil kepada kami. Ya Tuhan, berkati juga guru yang mengajarkan kami, berkati dia kepidaran, kekuatan, dan kesabaran. Semoga apa yang dia berikan kepada kami dapat mengerti dan memahami. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang ini kami atas nama Yesus Kristus selamatkan. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kira-kira seperti itu rangkaian pembelajaran kita hari ini. Dan bagaimana perasaannya? Senang? Senang. Oke, bagus. Bapak mau akhiri. Selamat pagi.